Halo teman-teman sekalian, kita bertemu dalam video pembelajaran jQuery dalam materi pemrograman web client. Kali ini kita akan masih membahas lanjutan bagaimana cara menambahkan elemen HTML jQuery. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menggunakan metode append dan prepend jQuery. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan metode after dan before jQuery. Metode after dan before jQuery sebenarnya mirip sekali dengan metode append dan prepend. Bedanya terletak di posisi di mana elemen baru akan ditambahkan. Metode after dan before akan menambahkan elemen baru di luar jQuery selector. Untuk append dan prepend sudah dipelajari sebelumnya, dia menambahkan elemen pada bagian dari selektor ya, hanya di awal dan di akhir. Jadi nanti tetap ada di dalam selektor. Agar lebih jelas, mari kita jalankan kode yang sama dengan sebelumnya ya, dan hanya saja kita akan merubah metode append menjadi after ya, dan prepend-nya menjadi before ya. Ini nanti kodenya sama ya, sehingga nanti teman-teman bisa membuka kode yang sama ya. Kemudian ini kita modifikasi saja. Agar kita memiliki dua-duanya ya, alangkah baiknya ini kita copy ya, kemudian kita paste di sini ya. Kemudian ini kita rename ya, karena sebelumnya kita menggunakan append dan prepend ya. Berikutnya di sini adalah after ya dan before. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kali ini ya append dan prepend-nya ya nanti akan kita rubah ya menjadi yang pertama ini adalah after ya, dan berikutnya di sini adalah before. Hasil programnya nanti kurang lebih sama sih ya, tapi nanti kalau kita menggunakan elemen yang cukup banyak, nanti hasilnya akan berbeda. Apalagi nanti kalau kita menggunakan elemen ini HTML yang berbeda, bukan ID ya. Kalau ID nanti, bukan div ya. Kalau div nanti mungkin di tengahnya masih bisa diisi ya, diisi elemen-elemen HTML yang lainnya. Tapi nanti kalau kita menggunakan yang lainnya ya, maka ini nanti akan kesulitan kalau kita mengisi di tengah-tengah sini ya. Oke, kita coba jalankan ya programnya ya. Kita reveal in Explorer ya. Kemudian kita jalankan after dan before ya. Kita klik ya. Maka di sini juga sama ya, jQuery is amazing, dan ini juga learning jQuery. Namun kalau kita lihat ya dari inspect elemen di sini ya, kita coba reload ya. Inspektor ini ya. Kalau kita reload coba. Saya ulang, kita masuk ke inspect elemen ya. Kalau kita perhatikan ya di sini div ID box ya, ketika kita klik ya. Nah, di sini dia bertambahnya jQuery is amazing itu di luar div ya. Sebelumnya dalam video sebelumnya, kalau kita menggunakan append, dia bertambahnya di sisi sini, di akhir dari elemen HTML yang dipilih ya. Tapi kalau after itu nanti diberikan, ini bukan append ya. Oke, ini kita rubah dulu ya biar teman-teman mungkin paham ya. Ini after ya, kemudian ini before ya. Oke, before ya. Kemudian ya, ini juga kita rubah ya. Kita replace ya, tombol F-nya menjadi tombol AFT misalnya untuk after ya, kita replace semuanya. Dan ini tombol prepend-nya kita rubah ya menjadi tombol ini adalah before ya, BEF ya, misalnya seperti itu. Kita replace semuanya ya. Oke, sehingga nanti program kita ya kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Ketika klik after ya, maka dia bertambah di sini ya, yaitu di akhir dari tag elemen HTML yang dipilih. Kemudian before ya, di awal ya, sebelum tag elemen HTML yang dipilih berdasarkan ID-nya ya. Nanti kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Oke, di sini ada pembahasannya lebih lanjut ya. Nah, jika kita menjalankan kode tadi sudah kita jalankan ya, hasilnya tampak sama persis seperti kode program kita sebelumnya yang menggunakan append dan prepend. Tapi untuk metode after dan before akan menambahkan elemen baru di sisi luar dari elemen HTML yang dipilih ya, yaitu tadi div ID box ya, di luar ini ya. Ketika after diklik ya, perintah berikut akan dijalankan ya, box ya after jQuery is amazing. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, div ID box ya, maka afternya nanti di luar div ini jQuery is amazing.
Perhatikan ya perbedaan antara metode append dan after ya. Perintah after ya akan menambahkan tag p ya di sisi luar, yakni setelah tag div id box, bukan di dalam tag div id box, sebagaimana perintah append. Begitu juga dengan metode before ya, hasilnya adalah seperti berikut ya. Jadi nanti dia bertambahnya di sisi luar ya, sebelum div id yang dipilih. Metode before akan menambahkan tag p sebelum di luar tag div id box. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat.